Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Nuralip. Selamat menyaksikan. Saya berasal dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil dari penjelajahan saya terhadap sejumlah isu penting dalam kajian filsafat yang dibahas dalam perkuliahan semester ini, yakni pada perkuliahan filsafat Pancasila. Nah, yang pertama atau yang menjadi tujuan kunci dari mata kuliah ini adalah makna filsafat Pancasila itu sendiri. Menurut pemahaman saya, filsafat Pancasila adalah suatu sistem pemikiran yang mendalam tentang nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, terutama bangsa Indonesia. Pemahaman saya ini, Pancasila merupakan filsafat praktis, yang artinya nilai-nilai harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata, sehingga tidak dapat dijalankan hanya dengan pemikiran saja. Ini berpikir, salah satu contohnya memikirkan satu nilai dan memikirkan bagaimana implementasinya tanpa adanya implementasi nyatanya. Jadi filsafat Pancasila ini harus diimplementasikan secara di kehidupan nyata di warga negara. Kemudian kedua saya, filsafat Pancasila adalah filsafat negara, yang berarti bahwa Pancasila menjadi dasar etika politik, hukum, dan pemerintahan di Indonesia. Ini berarti bahwasanya Pancasila tidak hanya sebagai pandangan, namun juga sebagai tolak ukur dalam kehidupan bernegara di Indonesia, seperti itu. Dan yang selanjutnya terkait dengan komentar kritis yang tentang pidato Muhammad Yamin. Pada pertemuan-pertemuan awal telah dibahas tentang pidato Muhammad Yamin dan apakah ada yang mengganggu di pikiran saya. Jawabannya ada. Yang pertama, ia terlalu menekankan pentingnya sejarah dan kebudayaan masa lalu Nusantara sebagai dasar negara, yang bisa menimbulkan bias romantisme sejarah. Ini dapat berimbas buruk karena kita akan selalu terpaku dengan sejarah dan takut untuk terus melangkah, di mana perkembangan itu harus mau untuk melakukan suatu perubahan, tidak hanya terpaku pada sejarah yang dulunya pernah gagal. Kita tidak mau untuk mengulanginya lagi. Hanya dengan pemikiran terbatas seperti itu dapat membatasi perkembangan perkembangan seseorang ataupun suatu individu. Ini juga berarti menjadi suatu kekangan di negara Indonesia jika filsafat Pancasila diterapkan seperti itu. Yang kedua adalah konsep negara integralistik yang Muhammad Yamin tidak begitu jelas membedakan hak warga negara dan negara secara individual, sehingga potensi hak asasi manusia bisa terabaikan. Beliau hanya membahas tentang kalau nggak salah peri kemanusiaan tanpa menjelaskan terkait dengan hak-hak dari manusia itu seperti apa. Jadi bisa dikatakan itu kurang mendalam dari pembatas antara hak individu dan hak secara umum seperti itu. Yang selanjutnya, kalau tadi berbicara tentang pidato Muhammad Yamin, di sini berbicara tentang pidato Prof. Supomo. Beliau mengusulkan tentang sistem negara integralistik yang menolak liberalisme dan komunisme. Tetapi saya merasa pertama Supomo cenderung terlalu menolak demokrasi Barat tanpa menyusun bentuk alternatif demokrasi Indonesia yang jelas. Ini terlihat dari demokrasi Barat tanpa menyusun bentuk alternatif demokrasi Indonesia yang jelas. Yang kedua adalah gagasan integralistiknya dapat berbahaya jika dimanfaatkan rezim otoriter untuk menekan kebebasan warga negara. Mungkin itu dari saya yang menjadi undang-undang saya terkait dengan pemahaman Supomo atau pidato Supomo pada saat itu. Yang selanjutnya, salah satu pendiri bangsa Indonesia, founding father kita, tentang pidato Soekarno. Soekarno sangat visioner dalam menggagaskan Pancasila. Bahkan nama Pancasila sendiri yang menggagaskan adalah beliau.
Namun ada 2 catatan penting di saya terkait dengan pidato Soekarno ini. Yang pertama, Soekarno mencetus 5 sila yang masih bersifat konseptual, belum operasional, sehingga rawan ditafsirkan subjektif. Ini bisa dibilang rancu karena jikalau terlalu konseptual, ini akan sulit untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, cara Soekarno memformulasikan satu prinsip gotong royong sebagai penyederhanaan Pancasila bisa menimbulkan perdebatan karena seolah-olah nilai-nilai lain bisa digabungkan menjadi satu. Ada yang jika dulu ada pembahasan terkait dengan Pancasila, ada juga Trisula, ada yang Ekasila. Dari Ekasilanya, Soekarno menjabarkan terkait dengan sistem gotong royong menjadi salah satu penyempitan atau penyinggungan dari Pancasila sendiri. Ini dapat menimbulkan perdebatan terkait dengan makna-makna nilai-nilai Pancasila yang lain yang seharusnya dapat lebih terperinci lagi, namun terbatasi oleh hanya dengan prinsip gotong royong seperti itu. Nah, dan ada beberapa fakta menarik terkait dengan sidang BPUPK. Ya, ini ada salah satu pemikir perempuan di sidang BPUPK, yakni adalah Maria Ulfa Santoso. Beliau ini merupakan salah satu pencetus pada saat itu bisa memberikan suaranya. Pada zaman-zaman itu kan wanita masih Indonesia masih berada di sistem hierarki di mana wanita kurang dilirik dalam berpendapat. Jadi Maria Ulfa Santoso merupakan salah satu perempuan yang ada di proses awal perumusan dasar negara Indonesia seperti itu. Maria Ulfa Santoso memperjuangkan agar hak perempuan dijamin dalam konstitusi. Beliau berperan dalam menyuarakan pentingnya keadilan gender dan pendidikan bagi perempuan Indonesia dalam pembangunan bangsa. Nah, jadi mungkin itu dari salah satu pemikir perempuan Indonesia yang tak kalah kerennya. Mengapa filsafat negara harus berdasarkan Pancasila? Ini saya masih ingat terkait dengan pembahasan diskusi saya dengan kelompok saya beberapa waktu yang lalu. Menurut Profesor Notonegoro, Pancasila merupakan sistem nilai dasar yang lahir dari bangsa Indonesia sendiri, tidak lahir dari bangsa asing. Kenapa? Karena Pancasila berdasarkan dari intisari bangsa Indonesia. Nilai-nilainya diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan diciptakan khusus untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila mengandung nilai normatif dan universal, ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan kerakyatan serta keadilan yang dapat mengarahkan kehidupan bernegara secara ideal dan konstitusional. Dan jika dilihat dari filsafat negara pastinya ada kaitan dengan warga negara itu sendiri. Yang pertama, warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila sebagai tujuan filsafat negara. Di mana sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara, Pancasila harus dijalankan sesuai dengan semestinya, tidak hanya dengan menghafalkan sila-silanya, namun juga menjalankan peran-peran sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, warga negara adalah subjek utama dalam mencapai cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial, menjaga kedaulatan dan kemerdekaan. Ya, mungkin berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa filsafat Pancasila bukan hanya teori, tetapi pedoman hidup yang konkret dan berakar dalam sejarah serta budaya bangsa Indonesia. Semoga melalui refleksi ini kita sebagai warga negara atau generasi muda dapat lebih sadar akan tanggung jawab dalam merawat Pancasila dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di semester depan.